Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Setelah chapter 1006 kemarin, kita melihat bagaimana galaknya Marco yang meladeni dua All Stars bajak laut Beast, dimana kita semua mungkin sepakat bahwa Marco the Phoenix adalah orang yang pantas menyandang komandan divisi pertama bajak laut Whitebird, dimana kuatannya yang ditampilkan oleh Mythical Zone miliknya mampu untuk merepotkan dua orang yang nilai buronannya bahkan di atas 1 miliar berry. Meskipun beberapa rentetan prestasinya kurang baik, namun tetap saja Marco akan dianggap sebagai salah satu karakter terkuat di One Piece dengan semua kuatan dan pengalamannya selama mengarungi lautan. Lalu bagaimana sebenarnya kuatan si Marco ini sehingga dia mampu bertarung dengan dua orang komandan terkuat bajak laut Beast? Nah, untuk itu kita akan membahas seberapa kuat Marco the Phoenix. Berikut pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Marco the Phoenix, ya, merupakan komandan divisi pertama bajak laut Whitebird yang memiliki nama besar di lautan. Bahkan mereka disebut-sebut sebagai kelompok yang mendekati bajak laut Roger. Setelah Roger dieksekusi dan mengakibatkan munculnya era bajak laut, bisa dibilang kelompok Whitebird adalah bajak laut yang paling berkuasa pada saat itu. Tentu saja dengan berbekal nama besar dan kekuasaan yang luas, Whitebird maupun komandan divisinya pasti sangat terkenal. Termasuk adalah Marco the Phoenix. Ia diketahui memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zone Toritoronomi model Phoenix, yang artinya ia mampu berubah bentuk tubuhnya menjadi burung Phoenix sepenuhnya atau bentuk hibrida saja. Nah, tidak seperti buah iblis Zoan pada umumnya, buah iblis Marco ini sangat unik dan spesial, dimana selain mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi burung Phoenix, ia juga mampu beregenerasi layaknya kemampuan Logia. Ketika perang di Marineford, Marco menunjukkan kekuatan regenerasinya saat berhadapan dengan Admiral Kizaru, sang manusia cahaya. Di sana, ia dengan santai terbang menuju Kizaru yang sedang melancarkan serangan dan tidak terluka sama sekali. Hal tersebut berkat api biru yang dihasilkan dari buah iblis Toritoronomi miliknya tersebut. Nah, api biru ini juga merupakan salah satu keunikan dikarenakan tidak menghasilkan panas sama sekali. Perbedaan menonjol dari api merah yang dihasilkan oleh buah iblis merah-merah Nomi yang dimakan Ace ataupun Sabo. Ada sebuah penjelasan dari Oda Sensei mengenai perbedaan api biru milik Marco dengan api merah milik Ace atau Sabo tersebut. Dalam sebuah wawancara di salah satu kolom SBS, Oda Sensei ditanyai tentang perbedaan buah iblis milik Marco dengan buah iblis milik Ace atau Sabo. Dan jawabannya adalah, menurut Oda, meski sama-sama memproduksi api, buah iblis yang dimiliki Marco terbilang unik. Namun fakta terbaru terungkap ketika ia menyerang Queen dengan api biru miliknya. Hal yang dikatakan bahwa api biru milik Marco ini tidaklah panas, ternyata tidak sepenuhnya benar. Buktinya, Queen merasakan sendiri aura panas yang dihasilkan dari kekuatan Marco tersebut. Terlihat bahwa Marco dapat menembakkan api biru ke tubuh Queen dari jarak yang cukup jauh. Serangan tersebut berhasil membuat Queen dalam mode dinosaurusnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Ya, secara teknis, Marco memakan buah iblis tipe Zoan, yang artinya ia memiliki tubuh lain dalam bentuk hewan, yaitu Phoenix yang merupakan Mythical Zoan. Phoenix memiliki kekuatan bernama The Blue Fire of Revival yang dapat menyembuhkan luka atau regenerasi, mirip kemampuan Wolverine di X-Men. Dengan kata lain, serangan ke tubuhnya tidak akan mempan karena kecepatan regenerasi tersebut. Api biru ini tidak memiliki karakteristik dari api merah-merah Nomi yang bersifat membakar dan menghancurkan. Sedangkan api biru dari Toritoronomi ini sama sekali tidak panas, jadi jelas berbeda dengan api yang diproduksi oleh merah-merah Nomi. Api biru ini mengacu pada Blue Flames of Resurrection dan Flames of Restoration. Nah, selain memiliki karakteristik dari Zoan serta Logia dari regenerasinya tersebut, bisa dibilang buah iblis Marco juga memiliki karakteristik dari buah iblis Paramecia. Hal itu terungkap ketika Marco mampu memberikan efek penyembuhan kepada makhluk lain dengan kekuatan buah iblisnya tersebut. Tepatnya, ia melakukannya saat merawat Sphinx di kampung halaman Whitebird. Meskipun pada tingkat yang terbatas, jelas bahwa Marco punya peran penting sebagai seorang dokter di cerita One Piece di masa depan. Jadi menurut kami, Marco memiliki ketiga jenis buah iblis dalam satu buah iblis Toritoronomi miliknya. Nah, selain kekuatan luar biasa dari Mythical Zone model Phoenix,
Marco juga dapat menguasai haki, terutama suku haki yang sudah diperlihatkan ketika ia mampu menyerang admiral yang memiliki kemampuan logia. Sebelum time skip, sebenarnya pengguna logia sangat diunggulkan dan terasa tidak terkalahkan, kecuali God Enel dan Crocodile yang dikalahkan oleh karakter utama. Selain itu, rasanya mustahil untuk bisa mengalahkan logia sekelas admiral seperti Kizaru, Aokiji, dan Akainu. Namun Marco membuktikan dirinya mampu memberikan perlawanan kepada pengguna logia dengan kemampuan buah iblisnya dan tentu saja haki miliknya. Marco terlihat mampu melukai Aokiji dengan terbang ke arahnya lalu menendangnya. Selain itu, ia juga terlihat mampu menyentuh Kizaru yang memiliki kemampuan cahaya. Berbeda ketika berhadapan dengan Akainu, ia hanya mampu menahan serangan magma Akainu yang memiliki daya hancur besar. Marco tidak bisa menyentuh Akainu di saat yang tepat, namun tetap saja haki miliknya bisa diperhitungkan. Ia adalah salah satu orang yang diperlihatkan menggunakan haki sebelum time skip. Itu artinya setelah time skip, kemampuan dari hakinya itu sendiri akan meningkat. Secara, ia adalah mantan komandan divisi bajak laut Whitebird yang ditakuti di lautan. Meskipun kalah dalam perang Marineford, setidaknya kita melihat Marco mampu memberikan perlawanan kepada 3 admiral angkatan laut. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan miliknya tidak bisa dianggap remeh. Sayangnya, ia harus kembali menelan kekalahan ketika perang balas dendam melawan kelompok Kurohige, suatu prestasi yang buruk untuk bajak laut Whitebird itu sendiri. Atas kejadian itu, bajak laut Whitebird akhirnya dibubarkan, dan Marco menjadi seorang dokter di kampung halaman Whitebird. Akan tetapi, Marco telah menunjukkan dirinya kembali di Wano, dan kita sudah melihat bagaimana aksinya dalam peperangan ini. Marco dapat merepotkan bahkan 2 All-Stars bajak laut Beast sendirian. Kita melihat bagaimana serangan-serangan yang dilancarkan oleh Marco mampu untuk melukai kedua pengguna Zoan tersebut. Meskipun bisa kita saksikan bersama, serangan tersebut tidak cukup untuk membuat para binatang ini terluka parah. Selain karena memang daya tahan tubuh dari Queen dan King yang terbilang sangat luar biasa, namun tetap saja damage yang dihasilkan cukup untuk dapat membunuh seorang bajak laut biasa. Kesimpulannya adalah kekuatan utama Marco sebenarnya terletak di buah iblisnya yang luar biasa. Walaupun benar ia mampu menguasai haki, namun haki miliknya tentu saja tidak sehebat Shanks, atau karena memang ia tidak dilahirkan dengan bakat untuk menguasai ketiga jenis haki. Jadi menurut kami buah iblis Phoenix miliknya memiliki pertahanan yang sangat baik karena regenerasinya tersebut. Hal itu juga terlihat ketika King menebasnya dan membelahnya menjadi 2 bagian dalam mode Phoenix. Namun Marco tak terlihat terluka sama sekali. Ia hanya kelelahan karena regenerasinya mungkin cukup menguras stamina. Hanya saja dalam segi menyerang, damage-nya tidak sebanding dengan pertahanan kuat miliknya. Meski di peperangan Wano ini kita bisa melihat jelas bagaimana ia melukai seorang Queen dan memukul mundur seorang King. Di sisi lain, hal itu juga bisa kita lihat ketika ia menyerang Kizaru hanya dengan tendangan saja. Setelah serangan itu, Kizaru langsung bangkit dan mampu berpindah dengan cepat. Begitu pula dengan serangannya kepada Aokiji. Meskipun berhasil membuat Aokiji sedikit mengeluarkan darah, namun damage yang diberikan tidak terasa cukup menghancurkan. Mungkin itulah kelemahan dari buah iblis Phoenix miliknya tersebut. Untuk itu, menurut kami kemampuan regenerasinya harus dibayar mahal dengan serangannya yang kurang efektif. Berbeda dengan Mythical Zoan milik Sengoku yang justru damage-nya sangat dahsyat. Bahkan daya hancurnya bisa membuat bajak laut biasa tumbang dalam sekali serangan. Sekelas Kurohige saja sampai harus mengeluarkan darah dari mulutnya ketika terkena serangan dari Sengoku. Namun gerakannya yang lambat juga mungkin menjadi kelemahannya. Lalu jika kita katakan Marco setara dengan Admiral, ya bisa jadi benar. Namun tidak semua Admiral tentunya. Marco mungkin kami rasa setara dengan Kizaru atau Aokiji dikarenakan mereka tidak mampu melukai Marco dalam model Phoenix-nya. Namun untuk Admiral Akainu, Marco tampak sangat kesulitan menahan serangan dari magma yang mengerikan tersebut. Ya, yang jelas kekuatan buah iblis Mythical Zoan terasa spesial namun tetap memiliki kelemahan di dalam satu bidang. Nah, untuk masalah bounty sendiri, kami merasa harga buronan Marco sebelum time skip adalah 750 juta atau 1 miliar berry. Namun setelah time skip, bisa saja harga buronannya meningkat menjadi 1,5 miliar sampai 2 miliar berry. Mengingat ia adalah seorang tangan kanan dari Whitebird itu sendiri.
Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang seberapa kuat Marco di Phoenix. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.